Oke, teman-teman semua, kembali lagi di video terbaru aku di episode kedua, Re-Opinion atau Relax Opinion. Di episode kedua kali ini aku mau memberikan pandangan paparan materi tentang apa sih itu public speaking, apa itu branding atau marketing, dan apa itu leadership. Oke, sebelum aku memaparkan materi kali ini, aku mau ngucapin dulu Happy Monday, have a good day, don't forget to be grateful. Ya, jalani hari teman-teman dengan senang hati, karena itu kalian akan mendapatkan hal baik bukan hanya di hari Senin tapi di setiap hari. Oke, langsung ke pemaparan materiku. Nah, apa itu public speaking, apa itu branding atau marketing, dan apa itu leadership? Sebelum aku menjelaskan tentang definisinya apa itu public speaking, aku mau berpendapat dulu bahwa public speaking itu terlihat mudah, tapi pada dasarnya tidak semudah yang kita pikirkan atau kita bayangkan. Kenapa aku bisa bilang nggak semudah yang dibayangkan? Oke, nanti akan aku jelaskan tentang kenapa sih orang kurang percaya diri saat melakukan public speaking. Nah, nanti akan ku jelaskan di situ. Nah, langsung saja ke definisinya. Apa itu public speaking? Public speaking adalah keterampilan komunikasi atau berbicara yang dimiliki setiap individu saat mereka menjalin relasi dengan satu atau dua orang atau bahkan lebih. Definisi yang lain adalah keterampilan komunikasi atau berbicara yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyampaikan sebuah pidato, opini di depan para audiens. Nah, lalu aku akan menjelaskan juga kenapa sih kok apa yang menjadi kekurangan kita atau kenapa kita menjadi kurang percaya diri saat melakukan public speaking. Nah, yang pertama adalah demam panggung. Demam panggung menurut saya sebenarnya masih hal yang sangat wajar karena apalagi kalau kita saat mau berpidato di depan banyak orang, kita belum memiliki persiapan yang matang atau bahkan yang sudah memiliki persiapan yang matang sekalipun bisa gugup tiba-tiba. Nah, yang dirasakan oleh orang demam panggung itu biasanya adalah nafas yang tidak beraturan, lalu berkeringat, lalu selain berkeringat ada seperti rasa haus atau mau muntah. Ya, itu sebenarnya hal yang wajar saja, tapi ya itu juga harus bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita untuk melakukan persiapan lebih matang saat sebelum kita menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Perlunya persiapan yang lebih matang. Lalu yang kedua ada insecure atau kurang percaya diri. Insecure menurut saya juga hal yang wajar dimiliki setiap orang. Tapi sebenarnya yang dirasakan orang insecure adalah saat kita belum ngapa-ngapain atau belum berbicara, kita sudah berpikir negatif, nanti bakal begini begitu, padahal itu hanya pikiran kita sendiri yang belum tentu kejadiannya seperti apa yang kita pikirkan. Itu juga wajar ya, tapi juga dijadikan bahan evaluasi untuk kita. Lalu selain itu apa sih manfaat public speaking itu buat kita itu apa sih manfaat yang didapat? Yang pertama adalah melatih mental kepemimpinan atau potensi leadership. Jadi
seorang pemimpin diharapkan memiliki penyampaian yang tegas, jelas, dan diharapkan mereka juga memiliki atau lebih tepatnya diharapkan mereka juga memberikan pengaruh kepada para anggotanya. Jadi supaya para anggotanya bisa mengikuti apa yang menjadi kemauan pemimpin. Lalu ini meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang pemimpin yang mampu menginfluence anggota kita. Yang kedua ada melatih critical thinking atau problem solving. Sebelumnya aku mau menjelasin dulu critical thinking dan problem solving. Problem solving itu berbeda dengan critical thinking, tapi problem solving adalah bagian dari critical thinking. Apa aku bisa bilang berbeda? Yang pertama adalah critical thinking itu adalah kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh setiap orang dalam memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Lalu problem solving adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam memecahkan suatu masalah yang ada di sekitarnya. Jadi apa sih manfaat public speaking untuk kedua hal ini? Ya kalau untuk problem solving kita ambil contoh di sebuah organisasi. Nah itu kan kita memiliki sebuah tim yang beranggotakan 1-2 orang atau bahkan lebih. Nah di sini kita diharapkan mampu memberikan penyampaian berbicara yang baik saat tim tersebut sedang ada dalam suatu masalah. Ya atau diharapkan juga kita menjadi bagian dari yang memecahkan masalah tersebut yang ada di dalam tim tersebut. Lalu yang ketiga ada branding atau marketing. Sebelumnya aku juga mau menjelaskan kalau branding itu berbeda dengan marketing. Jadi branding itu adalah identitas atau citra yang kita buat sendiri. Dan bagaimana orang lain mengenal siapa sih diri kita ini. Kita memperkenalkan diri kita siapa ke orang lain. Nah, kalau marketing itu lebih ke bagaimana kita membawa identitas atau citra yang kita bangun ini agar kita dikenal oleh orang banyak atau agar orang lain itu mengenal diri kita. Siapa sih diri kita ini? Bagaimana sih orang lain mengenal diri kita itu? Pembawaannya di marketing ini. Bagi marketing ya seperti yang aku jelaskan barusan, bagaimana kita membawakan identitas kita ini supaya dikenal oleh banyak orang atau orang lain mengenal kita itu seperti apa sih. Bisa melalui sosmed dan lain sebagainya. Oke, lalu pentingnya public speaking untuk branding dan marketing. Apa manfaat yang diperoleh saat melakukan public speaking untuk branding dan marketing? Yang pertama adalah kita memberi pesan atau kesan yang mudah diingat oleh orang lain. Ya, kita mengambil contoh, semisal kita menjual suatu produk, entah itu makanan, minuman, brand baju, dan lainnya ya. Kita harus memberikan pesan yang singkat tapi juga mudah dimengerti. Yang dimaksud di sini adalah supaya pelanggan tertarik dengan produk yang kita tawarkan tersebut. Lalu yang kedua ada memahami apa yang menjadi tren di saat ini. Nah, memahami apa yang, kalau kita mendengar kata memahami, pasti yang ada di dalam benak kita itu adalah salah satunya ya tadi critical thinking. Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami kejadian yang ada di sekitarnya. Jadi dalam persaingan bisnis ini itu kita semua sama-sama bersaing. Kita semua sama-sama harus memberikan nilai atau value apa yang
bermanfaat bagi pelanggan kita dari produk yang kita jual atau yang kita tawarkan ke pelanggan itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan public speaking itu sendiri? Yang pertama, persiapkan mental. Ini penting sekali untuk apa? Agar kita tidak merasa insecure atau demam panggung saat melakukan public speaking. Persiapkan mental. Kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan nanti, jelas ini mental itu sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan diri yang ada di dalam diri kita sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua, just be the best from ourselves. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Dimulai yakin bahwa diri kita itu memiliki kemampuan. Yakin bahwa diri kita itu memiliki kelebihan yang berbeda dari orang lain, yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga ada berlatih di depan kamera atau video. Nah, kalian bisa merekam diri kalian sendiri saat melakukan ini public speaking di depan kamera kalian sendiri. Nah, itu nanti kalian bisa melihat diri kalian sendiri untuk menjadi bahan evaluasi apa sih yang menjadi kekurangan diri kita dan apa sih yang harus kita perbaiki. Nah, seperti itu. Lalu, jangan berbicara terlalu lambat, tapi juga jangan terlalu tepat. Jadi ya seimbang. Gunakan tempo dan artikulasi yang jelas. Jadi para pendengar menjadi terasa nyaman terhadap apa yang kita sampaikan. Dan pendengar terasa nyaman mendengar saat kita menyampaikan sesuatu. Yang terakhir ada fokus ke satu arah ya seperti ini. Jangan melihat ke sana kemari. Nah, itu menandakan kita gugup atau mungkin kita kurang percaya diri dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Mungkin sekian dulu opini dari aku tentang public speaking, leadership dan marketing atau branding. Kalau ada salah atau koreksi, kalian bisa komentar di bawah. Oke. Dan jangan lupa semangat untuk hari Senin bagi teman-teman yang bekerja atau kuliah. Have a good day.